Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Mungkin ini bisa dikatakan HP paling murahnya yang dirilis di tahun 2025. Ini HP dari Poco adalah Poco C71. Dirilis di bulan April 2025 kemarin dan harganya kalian bisa lihat kurang dari 1 juta, cuman 900 ribuan aja. Dan ini sudah dapat RAM-nya 4 GB, masih bisa ditambahin RAM tambahan gitu, tapi yang penting internalnya di sini udah 128, bukan 64 GB. Gokil banget sih, ini harganya bener-bener cocok banget buat orang yang pengen dapetin HP baru, tapi harganya di bawah 1 juta. Mungkin ini bisa jadi pilihan dan kita unboxing dulu kira-kira HP-nya kayak gimana. Untuk belinya aku seperti biasa di official store biar dapat barangnya yang bagus, yang aman gitu dan original tentunya. Terus kita bisa lihat ini boxnya khas Poco warna kuning, Poco C71. RAM-nya ini kebalik, oh stikernya kebalik apa ya? RAM-nya 4 GB tapi ini 8 GB itu RAM tambahan, RAM ekstensi guys di sini keterangannya. Yang penting internal 128 itu udah cakep banget. Di belakang ada keterangan spek yang lebih lengkap. Kita bisa baca di sini untuk prosesor chipsetnya. Cuman tertulis powerful octa-core, tapi aku baca-baca itu pakai chipset baru, yaitu Unisoc T7250. Aku kurang tahu ini chipset baru intinya guys. Terus layarnya di sini sudah 6,8 inci dan bagusnya lagi layarnya sudah 120 Hz. Ini gokil banget juga. Terus kameranya juga udah mantep nih, 32 megapiksel. Terus baterainya juga lumayan 5200 mAh, chargingnya 15 watt dan HP ini sudah punya fingerprint. Langsung aja kita buka, tapi di sini ada keterangan warna yang aku beli warna gold. Ada beberapa pilihan warna sih guys. Tapi karena ini cuman buat konten jadi aku nggak peduliin warna. Yang penting HP-nya aja nanti kita lihat. Untuk barang yang resmi dan original kayak gini ya guys ya, ada segelnya yang dari Xiaomi nih. Segelnya kita bisa lepas dulu. Untuk buka boxnya ternyata dari samping kayak gini ya, bukan yang angkat-angkat gitu. Kita lihat kelengkapannya dapat apa aja. Dapat HP-nya tentunya. Terus dapat apa lagi? Charger masih dapat, mantep banget nih. Kepala chargernya ada, dan ini kecepatannya berapa ya? Sebentar, kita baca dulu di sini. Kecepatannya maksimal di 15 watt, jadi udah sesuai sama speknya. Terus sudah dapat kabel data yang ini colokannya yang pasti harus tipe C dan memang udah tipe C, mantep banget. Terus ada SIM ejector di sini. Terus dapat apa lagi? Cuman kayak Poconya beraksi kayak komunitas-komunitas hashtag gitu, sama di sini ada stiker. Terus kartu garansi di sini. Terus dapat wadaw, masih dapat ini soft case guys. Mantep banget, HP udah murah, tetap nggak dikurang-kurangin. Cuman yang aku baca kok nggak ada kayak buku petunjuk penggunaan ya guys. Ini nggak ada sih. Nih udah kosong. Jadi cuman tadi kartu garansi. Tapi mungkin HP zaman sekarang nggak begitu penting ya, orang udah pada pinter-pinter ya, nggak perlu buku petunjuk itu atau gimana. Yang pasti ini memang nggak ada guys. Sekarang kita beres lanjut ke cek HP-nya. Sekarang langsung aja dilepasin ini HP-nya dari pembungkus plastiknya. Dan di sini masih ada keterangan spek yang lumayan banget. Sepertinya udah kita baca semuanya ya. Langsung aja dikletek. Dan ini dari tampilan depannya sepertinya belum dikasih anti gores bawaan, tapi tidak masalah, masih dikasih soft case tadi. Sekarang di bagian belakang kita lepasin dulu untuk stikernya. Sebelum kita nilai desainnya, aku pasangin dulu soft case-nya. Kira-kira presisi nggak sih? Ini bener-bener harus diapresiasi banget buat HP-HP murah yang masih casing bawaan. Ternyata soft case-nya presisi banget dan ini kenceng banget, nggak ada kayak kondor-kondornya gitu guys. Kenceng banget dan warna bening kayak gini masih kelihatan juga desainnya yang sepertinya kalau ngomongin desain jujur aja ini sih bagus ya.
Rasa-rasanya ini kayak bukan HP yang harganya di bawah 1 juta gitu. Ini HP harganya di atas 2 juta juga kayak masih layak-layak aja desain kayak gini, guys. Tapi ini keren sih jujur aja, karena yang aku lihat itu model kameranya bagus. Model kameranya nggak yang lebar banget frame-nya, standar kayak gini, ada 2 bulatan lensa. Terus untuk modelan apa ya, warnanya juga bagus di bagian sini kayak polos gitu, matte tapi ini bukan glossy, dan ini ada teksturnya tapi di bagian sini ada kayak garis-garis. Perpaduannya menurut aku sih lumayan sangar. Ini lumayan sangar dan keren. Warnanya ala-ala kayak tembaga gitu. Warna goldnya ini menurut aku sih bagus. Frame-nya juga sudah mengkotak dan modelnya juga tegas gitu. Apalagi di bagian model kameranya di sini ada warna gold kayak emas gitu. Cakep dia. Ada tulisan pocok. Terus di bagian samping kita cek tombol-tombolnya. Di sini tombol volume, tombol power, terus masih ada jack audio, port charger, mikrofon, dan di bagian sini ada slot SIM yang kita harus colok apakah slotnya sudah triple slot atau hybrid. Kalau triple slot ini mantep banget sih, karena masih bisa ditambahin memori tambahan. Dan ini ternyata benar, guys. Triple slot. Jadi bisa ditaruh memori tambahan, mungkin kalau 128 dinilai masih kurang. Nah, di bagian atas ada speaker. Wow, speakernya ternyata di bagian atas ya, dan masih single speaker aja, wajar banget. Sekarang kita langsung hidupin aja. Oke guys, ini adalah penampilan awal dari Poco C71. Layarnya gede 6,8 inci, jadi memang udah standar kayak HP-HP zaman sekarang ya. Layarnya memang gede tuh. Terus ini juga memang ya kelihatan bezelnya masih tebel di bagian bawah, di bagian atas juga masih modelnya itu water drop, tapi nggak bisa komplain karena ini harganya aja di bawah 1 juta gitu. Terus tadi aku udah setting fingerprintnya di bagian samping, performanya tadi aku coba-coba, kadang-kadang masih salah ngebaca gitu. Tapi mungkin itu masih adaptasi awal-awal atau gimana. Tapi ya ini kadang-kadang sesekali ada salah baca dan performanya sih bisa dibilang kenceng. Cuman ya ini nggak tahu mungkin aku yang belum terbiasa atau gimana, tapi kadang-kadang ada kurang respon gitu. Terus yang aku nilai juga di sini tombol-tombolnya ada sedikit kayak terlalu lembek apa ya. Tombolnya kurang kliki, guys. Tapi lagi-lagi ya, harga HP cuman 900 ribuan atau 1 juta lah. Ini sih masih wajar, tapi tombolnya memang kurang kliki kalau menurut aku, masih agak lembek gitu. Kita lihat juga untuk UI-nya di sini khas ya, kayak HP Poco dan Xiaomi gitu, yang aplikasi bawahnya juga masih lumayan banyak bloatware, dan kadang juga masih munculin iklan. Dari pengalamanku nyobain HP Poco gitu, apalagi daily driver HP ku juga sebelumnya Poco M6 Pro. Terus di sini kita sekalian ngelihat di bagian pengaturan untuk settingan tentang ponselnya, apakah sudah di versi Android yang paling baru. Dan ini sudah benar di versi Android 15. Ini setahu aku Android 15, Android paling baru ya guys ya di tahun sekarang. Sekarang kita balik dan kita lihat untuk pada bagian layarnya tadi yang sudah 120 Hz, itu gokil banget sih. HP murah kayak gini. Meskipun aku sebelumnya ya sering juga nyobain HP Infinix yang murah juga, 1 juta lebih dikit, 1 juta, itu refresh rate-nya udah 120 Hz. Dan di sini juga bisa disetting langsung. Kalau bawaannya tadi baru di 60 Hz. Pantesan tadi waktu aku nyobain awal-awal tuh rasanya kok agak kurang mulus, ternyata memang belum disetting, guys. Ini sekarang sudah mulus. Nih, mulus banget memang feel-nya langsung, tapi nggak tahu kalau di kamera itu kelihatan mulus apa enggak. Terus di bagian scroll bar atas, di bagian sini ada bisa di setting-setting. Biasanya kalau sudah punya NFC, ada di sini, guys. Tapi HP ini memang sepertinya belum punya NFC. Sekarang langsung cobain aja di kameranya yang resolusinya 32 megapiksel. Ini tergolong tinggi asli. Apakah di sini ada settingan khususnya? Mungkin yang Ultra HD ini buat yang 32 megapiksel. Bentar, aku layar terangin dulu, maksimalin. Kalau foto biasa ini yang ini, guys. Ini Ultra HD yang 32 megapiksel. Kita coba cepret. Di sini juga ada buat ngezoom 2 kali. Ya 2 kali aja. Kita lihat hasil fotonya. Wow. Kelihatannya lumayan bersih, tajam ya. Warnanya juga mendekati kondisi aslinya. Wow, bahkan mirip banget.
Ini kayak natural gitu ya. Sekarang kita lihat untuk settingan yang lainnya. Untuk perekaman video, di sini bisa sampai berapa? Cuman 1080p 30 fps saja, dan sepertinya juga belum punya fitur stabilisasi. Cuman settingannya sepi banget kayak tadi aja. Terus foto mode portrait, mode malam masih ada. Terus selang waktu di sini cuman kayak time lapse gitu, guys. Terus kita bisa beralih ke kamera depan. Kamera depannya juga bisa pakai mode malam ternyata ya. Ini kamera depannya di 8 megapiksel aja. Untuk HP harga segini sih sebenarnya wajar-wajar aja. Di perekaman video kamera depan bisa resolusi berapa nih? Kamera depannya aman, udah standar 1080p 30 fps. Kita cobain untuk fotonya. Tapi di sini agak sedikit backlight ya, nabrak lighting gitu. Tapi ya udah, kita cobain aja. Mode portraitnya sekalian di sini juga ada, bisa di setting-setting blurnya, guys. Untuk hasil fotonya, kalau ini memang nabrak ya, nabrak pencahayaan, jadi memang kelihatan agak kayak blur-blur gitu ya, agak kayak samar-samar, kurang detail karena memang nabrak ini lighting, guys. Tapi hasilnya sih kelihatan cukup oke ya, blurnya juga lumayan rapi tuh. Ya mungkin segitu aja dulu guys, karena ini video sekedar unboxing, jadi ngeliat aja Poco C71, HP dari Poco terbarunya yang harganya cuman di bawah 1 juta atau 1 juta lah gitu kalau lagi harga normal. Ini ada sedikit poin yang plus menurut aku, desainnya bagus, kamera belakang mantep 32 megapiksel. Chipsetnya aku belum pernah nyobain, nanti kita bisa sharing di video selanjutnya. Speaker 1, baterainya gede 5200 mAh, chargingnya juga lumayan 15 watt. Bagian lainnya ini layarnya sih menurut aku cakep ya. Untuk lebih lengkapnya akan aku ceritain di video selanjutnya. Tentunya aku harus nyobain dulu HP ini, rasanya kayak gimana, nanti aku sharing guys. Buat kalian yang pernah nyobain HP ini atau ada pendapat kalian dengan HP ini, HP terbarunya dari Poco, harga 900 ribuan, komen aja menurut kalian gimana, worth it atau enggak, atau apa dah, komen aja. Video sekian, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye. Desainnya keren sih.